Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syahratu Ramadhani dengan NIM 201610684. Saya mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini saya ditemani oleh teman kelompok saya. Sebelum itu saya mempersilahkannya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepadanya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas belajar dan pembelajaran kimia oleh Bapak Muhammad Fathah Sajjad, SSI MPD, dengan judul Perolehan Pengetahuan Baru Deklarasi. Di sini, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi belajar pengetahuan deklaratif, di mana pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan yang tidak bisa dideklarasikan, misalnya dalam bentuk kata atau singkatan. Pengetahuan konseptual. Pengetahuan deklaratif merupakan masalah dalam suatu kasus. Sama halnya dengan menginginkan siswa untuk mengerti atau memahami materi pembelajaran atau konten. Nah, selanjutnya pentingnya belajar pengetahuan deklaratif, di mana meskipun pembelajaran deklaratif sering dikesampingkan karena dianggap hanya sebagai pengetahuan yang semata-mata menghafal, tidak menarik dan tidak penting. Tetapi hal itu merupakan substansi dari sebuah pembelajaran. Pembelajaran deklaratif memaparkan langkah-langkah yang diperlukan untuk melengkapi prosedur dan keterangan. Nah, selanjutnya adalah proses belajar pengetahuan deklaratif, di mana kita dapat melakukan proses yang pertama itu tingkat-tingkat aktivitas dalam jaringan proposisi. Yang kedua, beberapa prinsip tentang perolehan pengetahuan. Selanjutnya, pemanggilan dan konstruksi pengetahuan deklaratif. Nah, yang selanjutnya elaborasi pengetahuan deklaratif, dan yang terakhir adalah organisasi pengetahuan deklaratif. Selanjutnya adalah tingkat-tingkat aktivitas dalam proposisi. Menurut Anderson, dia berpendapat bahwa proposisi mempunyai berbagai tingkatan-tingkatan aktivitas. Pada satu waktu, sebagian besar proposisi tidak aktif. Sebagian kecil proposisi yang aktif pada waktu-waktu tertentu adalah bagian yang pada waktu itu kita pikirkan. Yang pada waktu itu kita pikirkan, proposisi-proposisi itu adalah pengetahuan lama, bukan pengetahuan baru. Adapun prinsip tentang perolehan pengetahuan deklaratif, di mana pengetahuan deklaratif baru diperoleh bila satu proposisi disimpan bersama proposisi yang berhubungan dalam jaringan proposisi. Gagasan yang terakhir ini bukan suatu gagasan dari memori jangka panjang atau suatu gagasan yang disajikan oleh stimulus eksternal, tetapi gagasan ini merupakan hasil dari proses berpikir. Sebab proposisi ini menambahkan informasi pada informasi yang didapatkan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman kelompok saya, kepada Saudara Rohan, saya persilahkan. Menjelaskan lanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh selanjutnya. Materi yang akan saya bahas adalah pemanggilan dan konstruksi pengetahuan deklaratif. Suatu proses pemanggilan biasanya dimulai bila seseorang bertanya kepada kita apabila kita membaca suatu pertanyaan. Dapat pula pertanyaan atau suatu pemanggilan itu dimulai oleh pertanyaan yang datang dari kita sendiri. Misalnya, waktu kita memecahkan masalah dan membutuhkan informasi yang sebelumnya sudah disimpan terlebih dahulu. Materi selanjutnya adalah elaborasi pengetahuan deklaratif. Elaborasi ialah proses penambahan pengetahuan yang berhubungan pada informasi yang sedang dipelajari. Elaborasi memperlancar pemanggilan dengan dua cara. Yang pertama yaitu elaborasi dengan menyediakan alternatif cara-cara untuk pemanggilan agar aktivasi yang menyebar. Selanjutnya dengan cara menyediakan informasi tambahan yang dapat berguna untuk mengkonstruksi jawaban. Organisasi pengetahuan deklaratif di sini membahas tentang siswa-siswa yang baik bila diberi tugas membaca akan melakukan elaborasi terhadap informasi yang mereka baca. Ini berarti bahwa mereka
memikirkan gagasan-gagasan, contoh-contoh, gambaran-gambaran mental, atau perincian-perincian yang berhubungan. Mereka juga mengorganisasikan informasi tersebut. Materi terakhir adalah pertolongan elaborasi dan organisasi dalam pengajaran. Elaborasi dan organisasi mempelajari belajarnya menghafal. Kedua proses sedapat mungkin ditingkatkan dalam mengajar, karena setiap orang itu berbeda dalam mengadakan elaborasi secara spontan. Terdapat informasi, sehingga banyak yang dapat dilakukan melalui pengajaran atau materi-materi tambahan untuk meningkatkan penggunaan proses elaborasi dan organisasi. Itu tadi materi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya ucapkan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.